korban diduga menyentuh ranting pohon basah yang bersentuhan dengan kabel listrik. Akibatnya korban tersengat aliran listrik. Keterangan dua rekan korban dan ranting pohon sebagai barang bukti. Perkenalkan, nama saya Ridwan Permana Putra, Simatupang 52331311026. Pendidikan Teknik Elektro B, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai safety induction atau K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mari kita simak videonya di slide-slide berikutnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu pengertian dari K3. Pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3. Dijelaskan tentang pengertian dari K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Sedangkan berdasarkan standar internasional atau OSHAS 18001, ketiga adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan segala bentuk kegiatan yang dipraktikkan perusahaan, pabrik, atau industri agar dapat menjamin keselamatan tenaga kerja sehingga pegawai atau para pekerja terhindar dari risiko kecelakaan saat bekerja atau sakit yang diakibatkan aktivitas kerja. Maksud serta tujuan dari K3. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, tujuan dari diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja. Yang terakhir, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Adapun tujuan dari K3 secara umum yaitu: 1. Perlindungan untuk pegawai. Tujuan utama dari disusunnya ketentuan K3 adalah sebagai peraturan serta perlindungan untuk para pekerja di berbagai bidang, baik itu sektor industri seperti konstruksi,
pertambangan, ataupun institusi lain seperti perkantoran. Perlindungan di sini juga termasuk memperhatikan kesehatan para pekerja. Dengan begitu, kinerja para pegawai dapat terjaga bahkan meningkat. Yang kedua, penjagaan bagi pekerja. Adanya K3 juga bertujuan untuk memberikan penjagaan bagi para pekerja di semua tingkatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar lokasi kerja. Hal yang dimaksud penjagaan di sini lebih kepada memastikan lokasi kerja aman untuk semua orang. Perusahaan harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pihak yang sedang berada di lapangan terjamin keselamatan dan kesehatannya. Yang berikutnya, bekal saat bekerja. Ketentuan K3 yang telah disusun dapat menjadi bekal untuk para pekerja melakukan tugasnya. Setiap pegawai harus mengikuti protokol dan aturan yang berlaku, sehingga segala jenis proses yang ada di lokasi tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama pada tempat-tempat kerja dengan risiko berbahaya yang cukup tinggi. Penerapan aturan dan SOP atau standar operating procedure harus mutlak dan dilakukan karena setiap ketentuan yang ada telah dibuat berdasarkan perhitungan yang matang. Ketika prosedurnya dilanggar, sangat berisiko terjadi kecelakaan kerja. Berikutnya, sebagai penjamin untuk sumber daya. Penjamin untuk sumber daya yaitu segala kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas produksi, baik sumber daya manusia atau SDM maupun sumber daya alam atau SDA. Dengan begitu, kegiatan produksi tetap bisa berjalan dengan efektif. Penerapan K3 memberikan jaminan keamanan untuk para pekerja dan lingkungan. Hal ini juga bisa meminimalisir risiko kecelakaan serta penyakit yang timbul karena kerja. Ditambah lagi, untuk mengurangi dampak kerusakan alam atau lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan. Yang berikutnya, penjamin untuk hidup di sekitarnya. Selain menjamin keamanan, pekerja K3 juga menjamin hidup orang-orang lain di sekitar, seperti rekan kerja, pengguna, pengunjung, keluarga dari pekerja, dan juga masyarakat yang baru atau yang berada di sekitar lokasi, pabrik, atau perusahaan. Penyusunan ketentuan K3 harus menjamin keamanan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya mengurangi potensi bahaya dari risiko pekerjaan. Berikutnya, peningkatan kesejahteraan. Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai, membuat para pekerja merasa aman dan terpenuhi segala hak-haknya. Dengan begitu, mereka dapat melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan baik dan profesional. Aturan K3 harus mencakup upaya-upaya peningkatan kesejahteraan ini dengan jelas, bukan membiarkan para pegawai untuk menghabiskan banyak waktunya pada penyedia pekerjaan, sehingga produktivitas juga akan ikut meningkat. Baiklah, setelah kita membahas mengenai K3 dan pengertiannya, kita akan membahas mengenai APD atau alat pelindung diri. Nah, di sini saya akan memberitahukan atau menerangkan pengertian dari APD, jenis-jenis APD, dan bagaimana APD menurut para ahli. Mari kita simak di slide berikutnya.
Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait APD atau alat pelindung diri. APD atau alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Jadi, alat pelindung diri adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja. Secara teknis, APD tidaklah sempurna yang dapat melindungi tubuh, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja yang terjadi. Syarat-syarat alat perlindungan diri atau APD. Menurut Siswanto, pada tahun 1993, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD adalah 1. Dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja. 2. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, harus dapat dipakai secara fleksibel. 4. Bentuknya harus cukup menarik. 5. Tahan untuk pemakaian yang lama. 6. Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahannya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya. 7. Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang telah ada. 8. Alat tersebut tidak membatasi gerakan dan persepsi sensoris pemakainya. 9. Suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharaannya. Menurut Schumacher tahun 1996, alat pelindung diri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, enak dipakai. 2. Tidak mengganggu kerja. 3. Memberikan perlindungan efektif terhadap jenis-jenis bahaya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung kepala, yaitu topi pelindung atau safety helmet. Helmet atau topi pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Pemakaian topi pelindung atau safety helmet harus sesuai dengan lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya. Di produksi elektronika, topi pelindung biasanya digunakan oleh teknisi mesin dan petugas gudang. Terdapat 3 jenis helmet berdasarkan perlindungannya terhadap listrik, yaitu 1. Helmet tipe general atau G yang dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda serta mengurangi paparan bahaya aliran listrik yang bertegangan rendah hingga 2200 volt. 2. Helmet tipe electrical atau E yang dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda serta mengurangi paparan bahaya aliran listrik yang bertegangan tinggi hingga 22.000 volt. 3. Helmet tipe C konduktif yang hanya dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda, tetapi tidak melindungi kepala dari paparan bahaya aliran listrik. Kacamata pelindung atau safety glass. Kacamata pelindung adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, dan mengurangi sinar yang menyilaukan, serta percikan bahan kimia. Kacamata pelindung terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Safety spectacles, berbentuk kacamata biasa dan hanya dapat melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, dan mengurangi sinar yang menyilaukan. Biasanya dipakai pada proses menyolder dan proses pemotongan kaki komponen. 2. Safety goggles, kacamata yang bentuknya menempel tepat pada muka. Dengan safety goggles, mata dapat terlindung dari bahan percikan bahan kimia, asap, uap, debu, dan loncatan benda tajam. Biasanya dipakai oleh teknisi mesin produksi. Penyumbat telinga atau earplug.
Penyumbat telinga atau earplug digunakan untuk melindungi alat pendengaran, yaitu telinga, dari intensitas suara yang tinggi. Dengan menggunakan earplug, intensitas suara dapat dikurangi hingga 10-15 desibel. Earplug biasanya digunakan oleh pekerja yang bekerja di daerah produksi yang memiliki suara mesin tinggi seperti SMT atau Surface Mount Technology ataupun mesin produksi lainnya. Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia yang ringan. Masker biasanya terbuat dari kain atau kertas. Masker umumnya dipakai di proses menyolder. Pelindung badan, pakaian kerja atau wearpack. Pakaian kerja atau wearpack untuk teknisi listrik biasanya baju berlengan panjang dan celana panjang. Hal tersebut dapat melindungi tubuh dari benda-benda yang mengganggu dari sengatan sinar matahari. Pakaian kerja teknisi listrik biasanya dilengkapi dengan reflektor sehingga dapat memantulkan cahaya di malam hari. Alat pelindung anggota badan, sarung tangan atau hand glove. Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau luka tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. Sarung tangan biasanya dipakai pada proses persiapan bahan kimia, pemasangan komponen yang agak tajam, proses pemanasan, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis sarung tangan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sarung tangan katun atau cotton glove. Digunakan untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, dan luka ringan. 2. Sarung tangan kulit atau leather glove. Digunakan untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, dan luka ringan. 3. Sarung tangan karet atau rubber gloves. Digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan bahaya kimia seperti oli, minyak, perekat, dan grease. 4. Sarung tangan elektrikal. Digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan arus listrik yang bertegangan rendah sampai tegangan tinggi. Sepatu pelindung atau safety shoes. Sepatu pelindung atau safety shoes adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja di ujungnya dengan dibalut oleh karet yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sepatu pelindung wajib digunakan oleh teknisi mesin dan petugas gudang. Kesimpulan materi. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang saya berikan. Kesimpulan, K3 merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Implementasi K3 di tempat kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Prinsip-prinsip K3 melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko, serta pemantauan kesehatan pekerja. K3 juga mencakup pelatihan pekerja, penyediaan informasi yang jelas mengenai risiko, serta keterlibatan pekerja dalam upaya menjaga keselamatan. APD adalah perangkat atau perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri mereka dari bahan dan risiko di tempat kerja. Jenis APD bervariasi, tergantung pada jenis pekerjaan dan risiko spesifik yang dihadapi. Contohnya meliputi helm, kacamata pelindung, sepatu keselamatan, sarung tangan, masker, pernapasan, dan lain sebagainya. Pemilihan, penggunaan, dan perawatan APD yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi pekerjaan. Pekerja perlu dilatih tentang cara menggunakan APD dengan benar dan kapan harus menggantinya agar dapat meminimalkan risiko cedera atau penyakit.
Keseluruhan K3 dan APD saling terkait dan membentuk bagian integral dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implementasi keduanya bersama-sama dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan budaya keselamatan yang positif di tempat kerja. Terima kasih telah menonton videonya. Thank you.